Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Perkenalkan, nama saya Dela Alfiana. Saya yang akan membimbing kalian dalam mata pelajaran administrasi transaksi di kelas 12 BDP ini. Nah, mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran lanjutan dari kelas 11. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah di kelas 12 ini kalian lebih banyak belajar tentang pengoperasian alat atau mesin pembayaran. Seperti materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang pengoperasian mesin pembayaran dan alat hitung. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui dahulu apa sih alat pembayaran itu. Nah, berkenaan dengan materi pembelajaran kita kali ini yaitu kita harus mempelajari alat pembayaran, kemudian jenis uang, mesin pembayaran transaksi, dan pengoperasian alat hitung. Tapi dalam kesempatan kali ini kita hanya belajar dua materi dulu, yaitu alat pembayaran dan jenis uang. Langsung saja, apa sih alat pembayaran? Nah, alat pembayaran adalah alat yang digunakan untuk membayar atas pembelian barang dan jasa yang telah dilakukan. Alat ini biasanya bisa berupa uang, baik tunai maupun non-tunai. Nah, yang pertama, apa pengertian uang sebenarnya itu? Uang digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, suatu benda yang berfungsi mengukur nilai, menukar, dan melakukan transaksi jual beli ini disebut dengan uang. Seperti itu. Selanjutnya, ternyata nilai uang itu ada 3 jenis. Yang pertama ada nilai nominal. Nah, nilai nominal nih apa? Nilai nominal adalah nilai yang tertera pada uang. Contohnya, sebuah uang tertulis angka Rp5.000, maka nilai nominal uang tersebut adalah 5.000. Yang kedua adalah nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini adalah nilai yang terkandung dalam benda yang digunakan dalam pembuatan uang. Contohnya, dalam pembuatan satu uang sebesar Rp50.000 dibutuhkan biaya pembuatan sebesar Rp6.000. Jadi, nilai intrinsiknya adalah Rp6.000. Yang ketiga adalah nilai real. Nilai real ini adalah nilai uang yang dapat diukur melalui jumlah barang atau jasa yang dapat diperoleh oleh uang tersebut. Contohnya, kalian mempunyai uang Rp10.000. Kemudian, uang Rp10.000 itu dapat ditukar dengan 1 mangkok bakso. Jadi, nilai realnya adalah 1 mangkok bakso. Seperti itu. Selanjutnya, benda dapat dikatakan sebagai uang apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, secara umum. Yang pertama yaitu uang dapat diterima secara umum. Diterima secara umum seperti apa? Diterima secara umum sebagai alat transaksi, sebagai alat pembayaran, dan sebagai alat penimbun kekayaan. Yang kedua adalah nilainya stabil atau nilainya tetap, tidak berubah-ubah. Kemudian mudah disimpan. Nah, mudah disimpan ini maksudnya fleksibel, tidak memberatkan. Jadi mudah disimpan di dompet atau di mana saja. Yang keempat adalah mudah dibawa. Selain harus mudah disimpan, uang juga harus mudah dibawa untuk urusan setiap hari, untuk memudahkan pembayaran. Kemudian yang kelima adalah uang harus tahan lama atau tidak mudah rusak. Jadi kekuatan fisik atau kualitas fisik dari uang ini juga diperlukan, mengingat perpindahan uang dari satu tangan ke tangan yang lain itu begitu cepat. Jadi uang ini harus memiliki ketahanan dan kekuatan. Kemudian yang keenam adalah mudah dibagi. Nah, maksud dari mudah dibagi ini adalah
Nilai nominal bisa dibagi tanpa mengurangi nilai aslinya, berguna untuk kelancaran transaksi jual beli. Yang terakhir adalah uang tidak mudah dipalsukan. Nah, uang tidak mudah dipalsukan karena ada ciri-ciri khusus yang berguna untuk lebih mudah dikenali tetapi tidak mudah untuk dipalsukan, seperti itu. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi uang. Fungsi uang ini yang pertama adalah fungsi asli. Nah, fungsi asli dari uang ini adalah yang pertama sebagai alat tukar, yaitu untuk mempermudah kegiatan pertukaran sehingga proses transaksi dapat berjalan dengan lebih mudah dan cepat. Yang kedua, sebagai alat satuan hitung. Nah, maksudnya adalah untuk dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan serta besar kecilnya kekayaan dan pinjaman. Yang ketiga, sebagai alat penyimpanan nilai. Maksudnya dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan mendatang, seperti itu. Yang B adalah fungsi turunan. Fungsi turunan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, alat pembayaran. Sebagai alat pembayaran tetapi tidak ditukarkan dengan benda atau jasa. Contohnya, kalian membayar tagihan listrik, pajak, dan iuran. Kemudian yang kedua, sebagai alat pembayaran utang. Ini bisa digunakan untuk membayar utang, membayar tagihan yang akan datang seperti BPJS dan lain-lain. Kemudian sebagai alat penimbun kekayaan. Maksudnya uang ini dapat disimpan dalam bentuk deposito, tabungan, ataupun giro. Yang keempat yaitu sebagai alat pemindahan kekayaan. Jadi kalian bisa memindahkan kekayaan kalian ini dengan uang. Contohnya, kalian mempunyai rumah di daerah tertentu. Nah, rumah itu kalian pindahkan dengan cara menjualnya dan kalian mendapatkan uang. Nah, itu bisa menambah kekayaan kalian. Kemudian, yang terakhir adalah alat meningkatkan status sosial. Jadi, semakin banyak uang bisa dikatakan sebagai orang kaya. Dan dengan kata lain, status seseorang meningkat di mata masyarakat setempat. Seperti itu. Selanjutnya, kita belajar tentang jenis uang. Nah, jenis uang ini yang pertama adalah berdasarkan nilai yang terkandung dalam benda. Ini ada dua, yaitu uang penuh dan uang tanda. Apa sih uang penuh? Uang penuh adalah nilai uang tersebut sama dengan nilai intrinsiknya, seperti yang sudah kita bahas di depan tadi. Yang kedua adalah uang tanda. Nilai yang tertera pada uang lebih tinggi dari bahan yang digunakan. Nah, ini juga sama yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa uang tanda ini, misalnya kalian mempunyai uang 50.000, nah nilai intrinsiknya atau nilai bahan pembuatannya ini hanya Rp5.000. Jadi nilai yang tertera pada uang ini lebih tinggi daripada nilai bahan yang digunakan. Seperti itu. Selanjutnya adalah berdasarkan bahan yang digunakan. Ada uang logam dan uang kertas. Tentunya kalian sudah paham apa ini perbedaannya. Kalau untuk uang logam itu biasanya untuk nilai satuan yang lebih kecil, seperti 100, 200, 500, dan sebagainya. Nah, kalau uang kertas, uang yang berbentuk lembaran dengan gambar dan cap tertentu, dibuat dengan bahan tahan air, tidak mudah rusak dan robek. Selanjutnya, berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, ada uang kartal dan uang giral.
Uang kartal ini terdiri dari uang kertas dan logam. Sedangkan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Contohnya cek, giro, kartu ATM, hingga uang elektronik. Selanjutnya adalah berdasarkan wilayah berlakunya. Jadi, uang berdasarkan wilayah berlakunya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu uang domestik. Uang domestik ini adalah uang yang berlaku atau yang hanya berlaku di suatu wilayah negara tertentu saja. Contohnya, rupiah hanya berlaku di Indonesia, ringgit hanya berlaku di Malaysia. Selanjutnya yang kedua adalah uang regional. Nah, uang regional ini wilayahnya lebih besar daripada uang domestik. Contohnya uang yang berlaku di kawasan tertentu. Contohnya mata uang euro berlaku bagi 19 negara di kawasan Uni Eropa. Dan yang terakhir adalah uang internasional. Uang ini adalah uang yang berlaku tidak hanya di dalam suatu wilayah, tetapi juga di seluruh dunia. Nah, contohnya dolar Amerika. Ini sebagai uang pemersatu semua negara. Oke, sekian materi daring kali ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, di akhir pembelajaran saya akan memberikan tugas dan bisa kalian lihat di kelas Edmodo 12 BDP tentang administrasi transaksi. Terima kasih.